else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan? Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga,
Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jangan lupa bilang kanan kiri. Katakan Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara. Haleluya. Tepuk tangannya mana orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ada di tempat ini. Kami meresponi Tuhan. Terima kasih. Biar tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar hari ini jadi ibadah kami. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kami angkat tangan kami bawa hati kami menyembah. Kami datang ya Tuhan dengan kerinduan. Kami bawa
rasa haus dan lapar kami datang. Kami rindu hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu akan sungai-Mu, demikian jiwa kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Silakan kembali duduk dalam anugerah Tuhan. Kami haus dan akan Engkau ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, bagaikan tanah seperti rusa yang haus, kami merindukan aliran sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, amin ya Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
rasakan Engkau. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Penuhi kami ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Holy Spirit, Holy Spirit, rain
saudara sendiri katakan, let me astounded, let me show of your glory, God, upon this place, upon this city, upon this nation. Lawatanmu sekarang ya Tuhan. Let me astounded, let me amazed, show of your glory. We're waiting with worship, worship. Hey, somebody, oh, ya ralabaralabo. Jesus, we need you more and more. We need you more and more. Uralalama shanda karalabaralabo. Jesus. Terus dengan mata yang tertuju hanya Tuhan, sembah Dia saudara. Hati kami rindu Engkau ya Tuhan. Ya ralabaralabaralabaralaba. Huribiandaralabo. Ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami terpesona akan Engkau ya Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana, come on. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ayo jemaat Tuhan serukan, come on. Ku nyanyi bagi Rajaku. Terus bersemayam atas puji-pujian kami ya Tuhan. Bersemayam ya Tuhan. Amin, amin. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, amin, dan layak disembah. Kami
Kau layak disembah, satu-satunya Allah yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hanya Yesus, ya hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Engkau jalan keselamatanku, jalan kebenaranku, jalan kehidupanku. Oh, kami percaya, sekalipun di tengah goncangan, di dalam badai, kami tetap percaya. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Oh, Kau yang pegang kendali atas usaha kami, atas bisnis kami, atas apapun yang kami kerjakan, lakukan. Engkau yang buat tangan kami berhasil dan beruntung di dalam jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu atas hidup kami. Oh, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami selalu hanya Engkau, ya Tuhan. Allah yang kami percaya, kami percaya padamu, kami percaya padamu. Biarlah walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, kami percaya pertolongan pembelaan Tuhan ada pada hidup kami. Semua tidak menimpa atas kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya pembelaan Tuhan atas kota, atas bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat, kami ucapkan open heaven. Indonesia dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Yang percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan wuh. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara, hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Come on. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau rinduku diramukan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku selalu bersyukur
ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian kami tak terhentikan ya Tuhan. Amin. Akan ku pikul, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, kan imanku, ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku harapkan, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Semua hari-harinya Tuhan, yang percaya katakan amin. Tuhan siapkan rancangan yang terbaik atas kita. Yang percaya katakan yeah. Haleluya. Angkat tangan sama-sama yuk. Tanganku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan ini. Ayo coba Tuhan akan cukuplah kasih setiamu. Ayo sekali lagi sama-sama, come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku harap, biar kehendak-Mu. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini harinya Tuhan, hari yang terbaik untuk kita puji nama Tuhan. Katakan haleluya. Come on. Ayo senang sini tepuk tangan sama-sama. Gerejanya bangkit dan nyatakan kemuliaannya di tengah dunia ini. Haleluya. Serukan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Siap bangkit bagi Tuhan. Come on, 1, 2, let's go. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut melidah. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala saudara. Nyatakan Yesus Raja atas kita. Yang setuju katakan yeah. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah lebih lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dia Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus Raja. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai tanpa musik saudara. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Saudara boleh pelan-pelan duduk dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Terus kami haus akan Engkau. Kami lapar akan Engkau. Penuhi kami, kuasai kami. Allah Roh Kudus. Terima kasih. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Saudara sendiri katakan, ya Roh, ku haus padamu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh. Ya Roh Kudus,
bersama katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Amin ya Tuhan, ya Tuhan. Bangkitkan
perlu Roh Kudus. Kami perlu hadirat-Mu. Your kingdom come and your will be done here and. Ayo cuma Tuhan sendiri katakan Spirit of God, Spirit. Amen. We need your presence. We need your presence. Your kingdom come and your will be done here as in heaven. Sing it again. Spirit. We need your presence. Oh, your kingdom come, your will be done. Ayo bangkit berdiri. We need your presence. Datanglah kerajaan-Mu. We make way. We make room. Hallelujah. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way. Amen, amen. Lord, we have come. We make way. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Angkat tangan sama-sama. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and need encounter once again. Send your fire. So we'll never be the same. We desire and encounter once again. Holy Spirit, 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 you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome. Ay, cuma Tuhan angkat tanganmu, katakan, Holy. Your glory, your glory, your glory, to be overcome, to be overcome. Holy Spirit, you are welcome.
Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Surga terus terbuka atas tempat ini. Malaikatmu Tuhan naik turun atas tempat ini membawa berkat Allah yang sempurna. Umatmu pulang, mereka akan mengalami mujizat demi mujizat, kesembuhan, pemulihan, terobosan, berkat supernatural tercurah atas umatmu. Bapa, hamba berdoa saat ini. Tutup bungkus setiap individu, setiap keluarga dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Keluar masuk kami, perlindunganmu sempurna adanya. Hamba berdoa, orang bertalian darah, orang dekat dengan kami, harta benda yang kau percayakan, mungkin juga ada hewan-hewan peliharaan dalam perlindunganmu sempurna. Iblis, engkau dengar, engkau tidak ada hak atas umat Tuhan di tempat ini. Saat ini setiap sengatmu, kuasamu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan damai sejahtera, kebahagiaan. Kami lepaskan berkat supranatural dan pengurapan Allah yang berlimpah-limpah. Makasih Bapa. Kuasai terus setiap kami. Pengurapanmu akan terus menuntun mengajar setiap kami. Pengurapanmu menuju setiap kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mari Roh Kudus terus bekerja tengah-tengah umatmu. Urapi lidah bibir hambamu Tuhan. Biarlah pengurapanmu akan menuntun mengajar umatmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Yang percaya kata amin. Sebelum duduk dengan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sekarang perkataan bersama dengan saya. Tahun 2026, tahun amanat agung. Saya percaya pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan tercurah atasku. Katakan dengan iman lebih keras. Saya percaya pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan tercurah atasku. Yang percaya katakan amin. Sekali bersorak-sorak untuk Tuhan Yesus, katakan haleluya. Siap duduk saudaraku. Shalom saudara. Saudara dilawat oleh Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, ayo biarlah kita semakin mengejar Tuhan lebih lagi ya. Haus dan lapar akan Dia lebih lagi. Dan waktu kita bersama-sama berkumpul merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya perkenanan demi perkenanan Tuhan akan mengalir dengan dahsyat di tengah-tengah setiap ibadah, setiap pertemuan ibadah. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, secara cepat yuk kita perhatikan firman Tuhan. Bulan ini kita gereja Tuhan seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, dalam masa-masa setelah Paskah, Tuhan Yesus bangkit, Dia menang atas maut, Dia menyelesaikan penyelesaian yaitu penebusan untuk orang-orang yang seharusnya binasa. Seperti kita yang dulu seharusnya binasa, Tuhan tebus oleh karya penebusannya itu, saudara saya mengalami hidup yang kekal. Dan janji Tuhan bukan hanya hidup yang kekal, tetapi selama di muka bumi hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Nah saudaraku, dalam masa-masa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus naik ke sorga, selama 40 hari, Tuhan Yesus itu menjumpai murid-muridnya. Pada waktu setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalib, murid-murid itu lari gak tahu kemana, ketakutan. Mereka ada yang kecewa, mereka ada yang ketakutan, ada yang khawatir, gak punya pengharapan seperti ke depan, gak tahu gimana. Karena sepertinya Tuhan yang sama-sama dengan dia, sama-sama dengan mereka, yang bertahun-tahun ada, tiba-tiba hilang. Mereka seperti kehilangan induk, gak tahu ke arah kemana. Tetapi saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sendiri menginisiasi untuk menjumpai murid-muridnya satu persatu. Untuk apa Tuhan Yesus menjumpai mereka? Ada yang Tuhan pulihkan, ada yang Tuhan sembuhkan,
Ada yang Tuhan ingatkan. Ada juga Tuhan yang menyatakan kasih-Nya begitu luar biasa. Nih loh, aku hidup, aku gak mati. Aku hidup loh, aku bangkit loh. Aku ngalamin kemenangan. Aku menyelesaikan karya penebusan. Ini aku. Dia memulihkan, dia membalut. Tidak hanya itu saja. Sebelum dia naik ke sorga, waktu dia menghampiri dan menjumpai murid-muridnya, dia memberikan suatu penugasan, dia mempersiapkan. Waktu orang dipersiapkan, dia ngalamin Tuhan dan Tuhan persiapkan. Orang tersebut waktu ngalamin kasih Tuhan, dia pasti mau melakukan perintah-perintah Tuhan, apapun harganya. Nah, setelah itu kita tahu Tuhan naik ke sorga dan mereka katakan, tunggu di Yerusalem ya, jangan kemana-mana, nantikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus. Waktu mereka berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan hati tulus murni, Roh Kudus curahkan. Kuasa Roh Kudus ini yang dahsyat, yang memenuhi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang memampukan mereka untuk menyelesaikan penugasan Tuhan Yesus, yaitu menyelesaikan amanat agung pada zamannya. Kemudian naik, Roh Kudus turun. Sekarang saudaraku, hari-hari ini kita ini berada di era Roh Kudus. Katakan era Roh Kudus. Nah, di era Roh Kudus ini sama. Waktu itu kalau misalnya Tuhan Yesus mau naik sorga, sekarang Tuhan Yesus mau turun menjemput kita di awan-awan yang permai. Mau rapture, mau selesai nih. Tetapi kembali, sebelum Tuhan Yesus menjemput umatnya datang untuk kali kedua, sama seperti mereka waktu dihampiri, dijumpai oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan akan secara khusus menjumpai saudara dengan perjumpaan yang ilahi, perjumpaan yang otentik. Untuk apa? Kembali seperti pada muridnya pada waktu itu. Hari-hari ini kok misalnya ya, saya gak tahu kondisi saudara ya, banyak orang yang tertekan hari-hari ini. Banyak orang yang kehilangan arah hari-hari ini. Bingung, gak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana untuk hidup ke depan, gak tahu, bingung. Untuk kehidupan sehari-hari bingung. Untuk keluarga bingung, semuanya bingung. Dalam kondisi yang gak ngerti. Tapi tekanan itu sangat berat. Nah, seperti para murid pada waktu yang bingung, gak tahu harus kemana, gak tahu harus dilakukan. Tuhan menjumpai, menghampiri satu persatu. Dan di era Roh Kudus ini menjelang dia untuk datang kali kedua untuk menjemput umatnya. Dia akan lebih lagi menjumpai setiap saudara lebih lagi. Untuk apa? Untuk memulihkan engkau. Untuk menguatkan engkau. Untuk menyembuhkan engkau. Dan menyiapkan setiap saudara untuk suatu penugasan yang sangat penting, yaitu penyelesaian amanat agung sebelum dia datang untuk kali kedua. Yang berarti kata amin. Nah saudaraku, ini masa-masa perjumpaan ilahi akan terjadi. Nah kok di setiap saat Tuhan menjumpai umatnya atau perjumpaan ilahi terjadi, yang terjadi apa? Pertama pasti terjadi pertobatan, penuaian jiwa, itu terjadi. Nah waktu Tuhan juga menjumpai secara ilahi atau mengalami perjumpaan otentik dengan umatnya, pasti kasih mula-mula itu akan terjadi. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjumpai kita meskipun gak secara fisik saudaraku, nanti ada waktunya face to face, muka berhadapan muka, itu akan terjadi. Tetapi waktu dia menghampiri kita, dia akan merasakan dia. Apa yang terjadi? Pasti kita ngalamin kasih mula-mula yang luar biasa. Kita mencintai Tuhan lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh murni, tulus mengasihi dia. Saudaraku, saya pernah ngalamin yang namanya kehilangan arah. Jangan anggap kalau misalnya sudah hamba Tuhan, melayani, apalagi jadi pendeta, itu sudah Superman atau semuanya oke. No, saya sama seperti saudara kok. Pernah ngalamin yang namanya up and down-nya. Pernah juga ngalamin rasanya kayak ditinggalin Tuhan. Sepertinya kok kering, sepertinya apa. Tuhan ada, tapi rasanya kok Tuhan gak nuntun ya. Kok rasanya Tuhan kok gak ada ya. Saya pernah ngalamin. Pada waktu dulu saudaraku, jadi ini sudah mungkin 20 tahunan something atau ya mendekati 20 tahun lebih lah, antara itulah.
Saya pernah dulu ya, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan loh. Saya tetap mau mengasihi dan melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu, saya gak mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu pendeta, gembala. Gak pernah. Itu salah satu hal yang saya hindari untuk tidak mau menjadi gembala. Nah, sempat pada waktu saya ngomong gini, Tuhan, aku mau lari dari panggilan, coba lari dari panggilan. Gak mau jadi hamba Tuhan, tapi tetap mau melayani. Beda ya saudara, tetap mengasihi Tuhan, tetap mau melayani, hanya tidak mau jadi gembala. Nah, sampai satu titik di mana saya sudah ngomong, Tuhan, apa benar ya Tuhan ya? Engkau menentukan, Engkau memilih untuk aku melakukan hal ini. Nah di situ saudaraku, pada waktu di mana saya paling bottom pada waktu itu, keadaan saya paling bottom, di suatu kebaktian doa, di situ Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Lagu yang lainnya fine-fine aja, kayak happy-happy aja semua yang nyanyi. Wah, tapi bagi saya itu ada sesuatu yang kayak rasanya Tuhan mendekap erat banget. Saya tuh gak tahan. Nangis. Orangnya, emang kenapa lu? Lu punya masalah apa lu? Tapi saya no. Saya betul-betul sungguh ngalamin Tuhan. Sejak saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat saya ngomong, Tuhan, aku mau melakukan semua, aku mengasihi Engkau. Aku mau mengikuti perintah-perintahmu, apapun harganya, berapapun harganya. Aku mau ngikutin Engkau, apapun, bisa gak bisa, mampu gak, aku mau Tuhan, karena aku mengasihi Engkau. Perjumpaan otentik itu yang membuat saudara saya ketemu hari ini. Orang ketemu Tuhan, satu detik aja, ngalamin Tuhan. Ngalamin perjumpaan yang otentik, hidupmu berubah. Dan lo sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Dari hari-hari ini, Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk pribadi demi pribadi secara spesifik. Tidak hanya itu saja. Di sini juga, waktu Tuhan menjumpai umatnya, akan terjadi mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan memberikan suatu penugasan khusus, dipersiapkan untuk penugasan khusus. Hari-hari ini Tuhan juga mempersiapkan saudara saya. Tapi yang pertama yang Tuhan siapkan adalah hati kita. Katakan hati kita. Katakan hati kita. Hati saya. Nah, ngomong hati saya, bukan hati kamu. Hati saya, masing-masing kita. Nah, saudaraku, di sini janji Tuhan katakan begini, ke depan ini ya, hal-hal yang tertunda itu bukan berarti engkau dilupakan. Kan Tuhan berjanji, sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua, dengan mencurahkan rohnya dengan luar biasa, pertobatan bangsa, pertobatan generasi terjadi. Tetapi untuk setiap masing-masing kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan juga melimpahkan berkatnya, mujizatnya yang supernatural, gak masuk akal, itu juga akan terjadi. Nah mungkin hari-hari juga ada yang ngomong gini, Pastor hampir setiap bulan ngomong seperti itu. Tapi aku belum ngalamin. Nah di sini Tuhan ingatkan di bulan ini, hal-hal yang tertunda bukan berarti engkau dilupakan oleh Tuhan. Tetapi engkau sedang diproses, kata diproses, untuk diselaraskan. Jadi kembali masalah hati. Tuhan menunda, bukan berarti Tuhan melupakan. Mungkin kau menantikan waktu yang cukup lama, atau cukup waktu yang sangat lama, tapi bukan Tuhan melupakan atau meninggalkan kau. Tapi Tuhan sedang menyelaraskan engkau, supaya engkau masuk dan berada di jalur Tuhan yang benar. Dan katakan di sini, ketika iman dan ketaatanmu itu menyatu, dan doa dan penyerahan dirimu itu menyatu, hal-hal yang tertunda akan terbuka secara tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Dengan ketepatan yang luar biasa. Dan dikatakan, saat ini Tuhan sedang membawa umatnya
yang sungguh-sungguh ngalamin Tuhan, yang terus menyerahkan hatinya, Tuhan sedang membawa umatnya untuk memasuki musim percepatan mujizat, percepatan kelimpahan dan pemulihan. Tetapi kembali Tuhan ingatkan, hati-hati. Di sini Tuhan kembali ingatkan masalah hati. Dikatakan di saat yang sama berkat kelimpahan mujizat Tuhan sedang sediakan akan suatu percepatan yang luar biasa. Tetapi di saat yang sama dikatakan Tuhan sedang menguji hati. Kembali hati kita. Bukan apa yang terjadi, apa yang hasilnya, bentuknya. Tapi hati kita, inner life kita itu. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Nah dikatakan di masa-masa Tuhan sedang menguji hati, di sini ujiannya ini saudaraku, bukan ujian hanya waktu diproses, tapi Tuhan ingatkan karena ini ke depan ini ada suatu percepatan mujizat, percepatan kelimpahan. Tuhan katakan bukan hanya untuk ujian hati waktu diproses, tapi waktu engkau diberkati, ini ujian hati yang lebih lagi. Jadi baik waktu diproses, dimurnikan, itu ujian hati. Waktu engkau diberkati, itu juga ujian hati. Amin. Amin. Nah pertanyaannya, apakah ketika Tuhan sedang memproses kita, menyelaraskan kita, waktu dimurnikan dalam masa-masa yang tidak enak, orang itu terus bertahan setia ngikut Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, ataukah dia malah kecewa, tawar hati, ninggalin Tuhan? Itu pertama. Kedua, pertanyaannya, apakah ketika ujian hati waktu orang tersebut sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, gak kurang suatu apapun juga? Pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah merasa mampu, tidak membutuhkan Tuhan lagi, atau semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ini ujian hati, penyelarasan. Nah di sini saudaraku, coba kita lihat ayat-ayat ini. Peringatan Tuhan untuk hati-hati mengenai fokus hidup. Waktu diproses dulu ya. Nah waktu diproses, rata-rata orang tuh nyari gereja, baru nyari Tuhan dan sebagainya. Rata-rata. Tapi waktu proses itu berjalan lebih lama, orang tersebut mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan ini sungguh-sungguh ada dan betul-betul akan menggenapi janjinya atau tidak? Nah waktu dalam masa-masa proses penyelarasan itu, pemurnian tersebut, kebanyakan orang di sini gagal saudaraku. Gagalnya apa? Jadi kecewa, tawar hati, sudahlah Tuhan gak Tuhan sama aja, udah gak Tuhan-Tuhanan dah. Itu biasanya. Dan orang-orang yang waktu diproses, kebanyakan waktu dia gak ngejar Tuhan sungguh-sungguh, dia mulai ngeliat kanan kirinya. Dia mulai sikap hatinya menaruh ke suatu titik di mana ngelihat orang lain sekitarnya. Kok enak ya orang gak kenal Tuhan. Kok dia malah diberkati. Kok enak ya rasanya, kok ini gak takut akan Tuhan. Ini orang kok rasanya ini, wah pesta pora terus nih. Gak kekurangan apapun nih. Gua bisa ini itu dengan luar biasa nih. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi lama-lama, aku iri ya, kok cemburu ya. Aku ngikut Tuhan, diproses tambah sungguh-sungguh. Kenapa tambah susah ya? Nah di sini saudaraku, kalau ada orang yang ngalamin seperti ini waktu Tuhan selaraskan, waktu Tuhan murnikan, gak cuma saudara sendiri. Di Mazmur 73 ayat 1-19, dalam waktu yang singkat ini saudaraku, coba yuk kita baca ayat-ayat ini. Ini dari Mazmur Asaf. Dia juga ngalamin, Bani Asaf ini pernah ngalamin seperti yang orang-orang yang pernah ngalamin seperti ini. Mungkin mempertanyakan Tuhan. Dikatakan nih, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi, nah orang yang tulus murni aja waktu proses datang terus, ini juga mulai mempertanyakan. Sedikit lagi katanya. Maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab apa? Aku cemburu. Cemburu apa? Kepada pembual-pembual. Wah nyombonginnya luar biasa. Waduh, flashingnya luar biasa. Kalau kau melihat kemujuran orang-orang fasik atau orang-orang yang hidup dalam dosa.
seperti kok mujur terus gak ada ininya ya, kok enak terus kok ada prosesnya ya, gitu, sempet. Nah, sebab dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka, sehat gemuk tubuh mereka, tidak mengalami kesusahan manusia, mereka sepertinya tidak kena tulah seperti orang lain, tidak, terus mereka dikatakan berkalungan kecongkakan, berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, belak-belakan, salahnya tetap aja, wah, sombong. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, melawan Tuhan. Lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang banyak yang berbalik kepada mereka ngikut. Rahasia lu apa sih kok bisa kayak gitu sih? Lu gak kenal Tuhan kok bisa kayak gitu? Gimana sih caranya? Banyak orang tanya ke dia, ngikut mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Sepertinya, wih ini sumbernya ini. Gimana caranya? Kepingin kayak gitu lah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu? Ini orang-orang yang sudah kayak gitu ya. Bagaimana Allah tahu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nantangin Tuhan. Apa Tuhan tahu kayak gini? Tuhan gak bisa apa-apa sih. Gua tanpa Tuhan gue bisa kayak gini. Mana Tuhan tuh? Emang Tuhan bisa? Sampai nantang kayak gitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Selamanya ini saudaraku, quote unquote, di bumi. Itu yang dilihat. Terus lihat selanjutnya 13. Dibandingkan kembali dengan dirinya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Kena hukum setiap pagi. Seandainya kau berkata aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu ini. Hampir murtad. Hampir terpeleset. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya dan memperhatikan, itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai, nah ini dia kunci. Waktu dia menyelaraskan diri, sampai aku masuk mana? Di mana? Masuk di? Itu perjumpaan ilahi. Perjumpaan yang otentik. Sampai aku masuk tempat kudus Allah. Maka cara berpikirnya pakai kacamata Tuhan dan sorga. Aku memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya dikatakan, di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah di sini warning saudaraku, seperti juga di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ini juga mirip, ayat ini dari 1 Timotius 6 sampai 9 sampai 10 ini mirip dengan Amsal 28 ayat 20 saudaraku. Tapi di 1 Timotius 6 dikatakan ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, di sini ingin kaya ini saudara, ingin cepat menjadi kaya dan mengejar segala sesuatunya, yang penting jadi kaya. Nah ini nih, kayanya diberkatinya gak masalah, tapi sikap hatinya ini yang menjadi masalah. Nah di sini ingat, orang yang ingin cepat menjadi kaya atau mengejar hanya kekayaan akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya gak masalah, tapi sikap hatinya cinta akan uang. Yang ada di hatinya, pikirannya, otaknya cuma uang melulu. Gimana cara mencari uang, gak tahu cara halal gak halal, bener gak bener, sikat bleh. Wah, hajar, gas. Pokoknya gue kaya. Ini akarnya apa? Karena cuma hatinya ya itu, kepada hal yang sementara. Dikatakan orang seperti ini menelan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Akar segala kejahatan cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Nah ini dalam masa-masa Tuhan sedang menyelaraskan. Jangan sampai kita salah fokus. Waktunya sudah singkat. Jangan sampai kita fokus hanya mengejar apa yang sepertinya kelihatannya bagi dunia itu berhasil. Kesuksesan dunia, ketenaran dunia, posisi, kekayaan atau apapun juga. Jangan fokus ke situ. Tapi fokuslah dengan hati dan pikiran Tuhan. Maka engkau akan mengalami berkat supranatural yang akan membuat engkau diberkati dan selamat dengan sempurna. Sini saudaraku, saya gak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana Abraham. Tapi singkatnya gini, Abraham waktu dipanggil Tuhan diproses dari nol, diproses nih. Dia dapat janji Tuhan, tapi dalam masa proses penantian yang panjang sekali, dia membangun mesbah untuk Tuhan. Artinya apa? Inner life, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Nah waktu sepanjang proses belum ngalamin terjadinya janji Tuhan, dia tetap ngasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah waktu udah mulai diberkati, sudah kaya, apa yang terjadi? Alkitab katakan, dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dengan tulus murni. Sehingga sampai ke satu titik di mana janji Tuhan itu betul-betul digenapi, dia menjadi sangat kaya. Kita belum katakan loh, berkatnya gak salah, kayanya gak salah, sikap hatinya. Nah waktu dikatakan dia sudah sangat kaya, apa yang terjadi? Dia tidak berubah. Dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, tulus murni. Nah ini proses yang seperti ini yang Tuhan mau. Itu di warning. Lu belum diberkati udah songong lu kayak gini nih. Apalagi sudah diberkati. Nah ini di sini Tuhan kembali ingatkan. Nih ya, aku memberikan suatu warning. Fokus hidup yang benar di mata Tuhan. Waktu engkau diproses, engkau juga harus fokus yang benar. Waktu diberkati, harus benar juga. Nah sini saudaraku, di sini dikatakan ini. Ujian berkat itu jauh lebih susah. Ujian berkat itu jauh lebih susah. Katakan yuk, ujian berkat jauh lebih susah. Lebih keras, ujian berkat jauh lebih susah. Waktu masa proses. Kenapa? Nah, seperti ayat tadi dikatakan, banyak orang menyimpang. Waktu diberkati dalam kelimpahan, ini dikatakan berkat kemakmuran tanpa kedalaman rohani. Tanpa selaras dengan Tuhan. Tanpa ada suatu intimasi yang benar dengan Tuhan. Maka itu kan bisa menghasilkan kesombongan, kompromi, kehancuran, dan akhirnya kebinasaan. Itu warning. Hati-hati kalau sebab itu. Ini sebentar lagi ada percepatan mujizat loh. Waktu sekarang masih proses, engkau mulai ngalamin terobosan atau segala macamnya. Ini Tuhan ngomong hati-hati. Tapi waktu diberkati, Tuhan juga warning nih. Ini seperti peringatan Tuhan kepada umatnya waktu itu. Di Ulangan 8. 7-14. Secara cepat saudaraku. Dikatakan begini, waktu itu Tuhan janji, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air, danau, yang keluar dari lembah-lembah, gunung-gunung. Suatu negeri yang dengan gandum jelainya, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri yang dengan pohon zaitun dan madunya. Sangat baik. Nah dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Wah luar biasa. Terus di suatu negeri yang batunya mengandung besi, gunungnya kau gali tembaga. Jadi engkau akan makan dan akan kenyang. Tanpa harus berhemat. Ini kelimpahan yang luar biasa loh ini. Ini kelimpahan yang luar biasa. Dan kau dikatakan akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Suatu janji Tuhan, berkat pemulihan supranatural dan segala macamnya, mujizat, kesembuhan atau apapun juga, restorasi atau apapun juga, Tuhan memberikan yang terbaik. Katakan yang terbaik. Tetapi kembali di ayat 11,
Tuhan ingatkan, waktu engkau sudah ngalamin semua kebaikan Tuhan, hati-hati fokusmu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila ini lembu, sapi, kambing, domba bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala apa yang ada padamu bertambah banyak. Nah, diingetin nih, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini berbicara dari proses. Jangan sampai salah fokus. Jangan sampai salah fokus. Siap-siap saudaraku. Sebentar lagi engkau akan ngalamin mujizat yang luar biasa. Siap-siap engkau akan mengalami suatu tuayan yang luar biasa Tuhan bukakan. Tapi Tuhan ingatkan, hati-hati. Jangan sampai hati kita gak selaras lagi nih. Jangan sampai engkau binasa nih. Karena waktunya udah singkat. Orang yang diberkati Tuhan dan terlalu menyelaraskan dirinya, fokus mata hati terus pada Tuhan, dia akan selalu ingat Tuhan. Mereka cuma katakan, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu berkat yang kau berikan. Aku menikmati semuanya yang kau berikan. Tapi bukan untuk diriku, tapi untuk kerajaan Allah dan sebagainya. Ulasan kerajaan Allah. Saudara doa untuk itu supaya engkau menyelesaikan amat agung. Tapi engkau juga katakan, Tuhan aku juga mau menyelesaikan diriku. Aku tahu semuanya ini Tuhan, engkau percayakan padaku supaya aku menjadi berkat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi yang Tuhan ingatkan kembali, masalah Tuhan melihat hati. Hati-hati dengan, nah itu dia, 3H ya. Bukan 3S. 3H. Hati-hati dengan hati. Nah untuk itulah Tuhan akan memurnikan, menata ulang fondasi gereja atau umatnya. Apa yang harus kita lakukan? Fokus apa yang Tuhan tekankan? Pertama, melakukan penyelarasan dengan hati dan pikiran Tuhan. Kenapa kita harus selaras? Supaya kita memiliki hati dan pikiran Kristus. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa pada zaman ini. Supaya kita selaras, supaya kita tidak egois memikirkan hanya kepentingan hal-hal pribadi atau keinginan pribadi, kebutuhan pribadi, tapi untuk kebutuhan Kristus, kerajaan Allah. Nah di sini Tuhan tekankan harus melakukan penyelarasan. Kenapa? Karena tanpa penyelarasan orang nggak mungkin taat kepada perintah Tuhan. Titik. Mau sebagus apapun juga perintahnya, mau clear apapun nggak akan dilakukan. Karena apa? Dia nggak mau dan karena dia nggak selaras. Tapi itu Tuhan katakan hari-hari ini aku menuntut engkau untuk engkau selaras. Supaya apa? Engkau melakukan kehendak pikiran dan hatiku pada zaman ini. Yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, yang Tuhan fokuskan, Tuhan tekankan. Saudara saya kalau waktu engkau menyelaraskan diri, saudara saya harus jadi murid. Katakan jadi murid. Orang yang selaras itu kan jadi murid. Karena apa? Murid akan terus semakin hari akan menjadi serupa dengan gambar gurunya atau Kristus. Orang gak selaras gak mungkin. Nah ditulis di sini, menjadi orang Kristen saudaraku atau orang percaya, itu tidak menentukan orang tersebut adalah murid Kristus. Padahal orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang percaya, orang Kristen itu pengikut Kristus. Tapi tidak menjadikan orang tersebut serta-merta instantly murid Kristus. Makanya Tuhan ngomong selaras, jadi murid. Penuaian jiwa tanpa dimuridkan dengan benar akan menciptakan orang-orang percaya yang lemah. Mereka hanya menjadi fans of Jesus, follower of Jesus. Kalau fans atau follower saudaraku, gak rooted, gak berakar, orang tersebut hanya mencari keuntungan pribadi, tapi tidak mau melakukan kewajibannya untuk Tuhan. Nah orang-orang yang seperti ini, begitu ada firman yang gak sesuai dengan telinga dan keinginan hatinya, langsung diblok, ditolak,
Boro-boro masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Boro-boro kan misalnya masuk kuping kanan, diproses dulu di otak keluar. Oh ini enggak, begitu enggak sesuai dengan telinga, ini masuk kanan keluar kanan langsung, masuk kiri keluar kiri. Dan katakan, orang tersebut akan mudah untuk berbalik meninggalkan Tuhan dan murtad. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, jadi selaras, jadi murid. Yang mau katakan amin. Tuhan kembali melihat hati. Hati-hati dengan fokus mata hati kita, sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Ini masa-masa perjumpaan yang otentik. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Alami Tuhan. Jumpai, kalau Tuhan jumpai, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu dan kau harus katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Seperti kayak Petrus, waktu Tuhan menjumpai dia, setelah dia menyangkal 3 kali. Tuhan khusus loh menjumpai Petrus. 3 kali Tuhan juga nanya. Dia menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan 3 kali nanya. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Sampai 3 kali. Simon, itu panggilan yang dekat saudaraku. Apa engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Sampai 3 kali Simon, Tuhan kau tahu hatiku Tuhan. Aku mengasihi kau lebih dari segalanya. Perjumpaan yang otentik, perjumpaan ilahi mengubahkan hidupnya. Dari yang sebelumnya dia takut dan akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Karena dia takut. Akhirnya apa? Dengan keberanian dia harus melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa, menyelesaikan amanat agung pada zamannya. Pada waktu, karena perjumpaan yang otentik, hatinya benar, hatinya selaras. Pada waktu dia diadili, dihukum, dan akhirnya harus mati disalib. Dia minta apa? Disalibnya terbalik. Kenapa? Tuhan engkau gak layak. Engkau disalib kayak gitu, engkau gak layak. Justru engkau udah salib kebalik aja. Karena aku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Miliki hati yang seperti ini. Yuk bangkit berdiri. Kiranya Allah. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin mengasihi seperti Kau mengasihi. Katakan dari awal yuk. Janji. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Memuliakan nama
perjumpaan ilahi akan terjadi lebih lagi. Perjumpaan yang otentik. Yang akan mengubahkan kehidupanmu. Fokus hidupmu. Jadilah murid-murid Yesus. Yang bukan hanya mau belajar knowledge atau pengetahuan saja. Tapi jadilah murid orang percaya. Yang sungguh-sungguh mau melakukan gaya hidup Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus menuntun mengajar umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengubahkan. Engkau mengubahkan. Engkau mengubahkan. Yesus. Mari saudara, ucapan syukur. Bagi setiap saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, sembah dalam bahasa roh yang kuat. Dan bagi setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, jangan diam saudaraku. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Mau berdoa, surga terus terbuka. Curahkan roh-Mu Tuhan, double portion atas umat-Mu. Dari paling depan sampai paling belakang. Penuhi dengan roh-Mu lebih lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penuhi setiap kami lebih lagi. Penuhi setiap kami lebih lagi. Boleh terima. Terima. Penuh Roh Kudus. Kuasa dari Maha Tinggi tercurah. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Biar dalam masa-masa ini janji-Mu digenapi. Percepatan mujizat, kesembuhan, terobosan, pemulihan, berkat supernatural tercurah, tercurah. Terima, terima dengan iman. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan, yang bulan ini membawa persembahan persepuluhan untuk dikembalikan padamu. Di bulan ini hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Biarlah apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat pasti berhasil. Kepenuhan Allah, berkat 1000 kali lipat tercurah. Terima dengan iman. Terima, terima dengan iman. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise selamanya Tuhan. Forever I will praise your name. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan. Selama-lamanya kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terus biar tinggal dalam kami roh-Mu ya Tuhan. Ini waktunya kami datang bawa persembahan, berkati persembahan kami dengan sukacita. Sambil mengucap syukur kami bawa persembahkan dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat memberi. I'm drawing closer. I'm letting go. Lord, I surrender. Now I receive the grace I
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu yang berlimpah atas kami. Makasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan tuntunanmu ya Tuhan, visi yang kau berikan ya Tuhan, buat kami semua Tuhan melalui hambamu Pastor Billy ya Tuhan. Biar kami semakin selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus juga Tuhan mengurapi Tuhan Pastor Billy ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Dalam menggembalakan ya Tuhan, gerejamu Tuhan, umatmu Tuhan. Di GBI Senayan City Emporium Fluid ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan. Untuk Ibu Milka Brian Jenis. Biar senantiasa ada di dalam perlindungan dari Yesus yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan saat ini kami bawa gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Biar Engkau juga terus mengurapi hambamu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan menjadi berkat Tuhan, bukan bagi Indonesia saja, tetapi bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati juga Ibu Hermin ya Tuhan, tutup bungkus keluarga dan keluarga besarnya dengan kuasa darah yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih juga Tuhan untuk para wakil gembala yang ada, berikan kesatuan hati, keunitian dalam menopang pelayanan gembala sidang kami. Berkati juga Tuhan untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian Tuhan dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan berikan kami kesatuan hati, kerendahan hati ya Tuhan dalam melayani. Kami percaya ya Tuhan, ini adalah sebuah kehormatan buat kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan kami berdoa juga Tuhan, mengucap syukur juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah setia hadir. Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Dan kami percaya Engkau yang akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, yang sekolah, apa saja yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau buat jadi semuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Tutup bungkus setiap pribadi, setiap keluarga yang ada di dalam perlindungan dari Yesus yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan ya Tuhan. Untuk persembahan persepuluhan juga yang sudah dikembalikan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu tercurah ya Tuhan. Setiap persembahan yang ditabur, kami percaya Tuhan untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari kita angkat tangan kita. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian besar terjadi atas Indonesia. Revival terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk pemerintahan yang ada. Dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pejabat sipil, militer. Dari pusat sampai ke daerah. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan ada atas mereka dalam memimpin bangsa dan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk terima berkat. Mari, saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. It's you